Bismillahirrahmanirrahim. Halo, perkenalkan nama saya Salma Azhar Fadilah. NPM saya 102222013. Saya dari kelas C1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pada semester 3 mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Haji M. Budi Jatmiko, MSI, MEI, yang sebagai selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Mari kita bahas pada slide selanjutnya. Ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Ma'rifatullah berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifan yang memiliki arti mengenal. Ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Mempelajari tentang Allah Ta'ala akan menumbuhkan atsimar, buah atau hasil atau pengaruh di dalam jiwa yang menimbulkan atau meningkatkan iman dan takwa seorang manusia. Ada 3 jalan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama menggunakan ayat-ayat qauliyah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sahih. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah berupa fenomena alam yang ada di alam semesta. Yang ketiga, mukjizat, yaitu kejadian luar biasa yang terjadi atau dialami oleh nabi atau rasul sebagai tanda kebesaran Allah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ahamiyatu ma'rifatullah, urgensi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita penting mengenal Allah? Karena Allah merupakan Tuhan, pencipta segala sesuatu, pencipta bumi, pencipta manusia, pencipta apapun yang ada di alam semesta ini. Kita wajib mengetahui, mengenal, dan mempelajari agar kita bisa mengetahui siapa Tuhan kita, siapa pencipta kita. Allah sang pencipta alam. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Rob artinya yang mempunyai, di dalamnya terkandung pula arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada sesuatu yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin artinya semesta alam, yakni semua jenis alam, yaitu alam tumbuhan, alam manusia, alam binatang, alam benda, dan alam goib. Selanjutnya ada manfaat mengenal Allah. Yang pertama, al-hurriyah, yaitu kemerdekaan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162-163 yang artinya, katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua ada at-tu'maninah, yaitu ketenangan. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati mereka menjadi tentram. Yang ketiga ada al-barokat, yang artinya keberkahan. Jika kita mengenal Allah, kita akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96, yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan. Yang kelima ada dukhulul jannah, yang dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Yunus ayat 26, Allah menyeru manusia ke surga Darussalam dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, Islam. Yang keenam ada mardotillah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 8 yang artinya, balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adnan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap apa yang mereka lakukan dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Selanjutnya
Ada al-ma'nawi min ma'rifatillah, penghalang-penghalang untuk mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama ada maradu syahwat, yaitu berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu serta perilaku yang tidak terpuji. Lalu yang kedua ada maradu syubhat, yaitu hal-hal yang menimbulkan keraguan yang berkaitan dengan akal dan logika. Yang pertama akan kita bahas ada maradu syahwat. Maradu syahwat terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah Allah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Lalu yang kedua ada al-kibru, yaitu kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah. Mereka merasa dirinya besar dan tinggi hingga tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada az-zulmu, yaitu kezoliman. Kezoliman ini adalah sifat zolim. Orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai kepadanya pula ayat-ayat Al-Quran, petunjuk Rasul, namun mereka tidak mau mengimaninya dan berpaling dari ajaran dan petunjuk. Lalu yang keempat, ada al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan ini merupakan sikap bohong, pura-pura, dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik atau orang-orang Yahudi. Lalu yang kelima ada kasratul ma'asyi, yaitu banyak melakukan perbuatan maksiat. Pembahasan selanjutnya ada al-adillatu ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Walaupun Allah tidak terlihat oleh mata, namun Allah terbukti ada di alam semesta ini. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Allah memang tidak bisa dilihat oleh mata kita, tidak bisa didengar oleh telinga kita, tapi Allah bisa dirasakan oleh hati kita. Yang pertama ada dalil fitrah. Apa itu dalil fitrah? Dalil fitrah adalah dalil yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri. Hal ini banyak dirakamkan di dalam Al-Quran, bagaimana manusia umumnya mengakui kewujudan Allah. Yang kedua ada dalil indrawi. Dalil indrawi adalah dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera. Contohnya peristiwa terbelahnya bulan pada zaman Rasulullah, peristiwa Isra Mi'raj di mana Rasulullah pindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, lalu pertolongan malaikat pada perang Badar, lalu pergantian siang dan malam. Yang ketiga ada dalil rasional. Dalil rasional adalah dalil-dalil yang berasaskan akal. Bukti rasional dapat kita analisa dengan teori sebab akibat. Segala yang terjadi pasti ada penyebabnya, namun logika akan mengatakan bahwa pasti ada penyebab pertama dan utama yang memulai sebab-sebab itu, yang ada tanpa disebabkan oleh sesuatu yang lain. Yang demikian itu adalah Allah, Al-Ahad, As-Somad, dan lam yalid wa lam yulad. Selanjutnya ada dalil nas. Dalil nas ini adalah dalil-dalil yang bersandarkan kepada nas atau Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran telah menunjukkan kepada kita akan keberadaan Sang Maha Pencipta. Allah yang terangkai dalam Al-Quran menunjukkan untayan mukjizat untuk menunjukkan keberadaannya. Yang kelima atau selanjutnya ada dalil sejarah. Dalil sejarah adalah dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di atas muka bumi. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau, semenjak dari Nabi Adam hingga hari ini atau yang akan terjadi di masa depan, yang menunjukkan bahwa keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Selanjutnya ada mengenal keagungan Allah. Dari semua dalil-dalil yang dapat dilihat di atas itu yang tadi saya sudah sampaikan, berfungsi untuk menguatkan pandangan kita betapa agungnya, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu luar biasanya
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menundukkan kita sendiri di hadapan keagungan ini, langsung mencetuskan tauhidullah yang luar biasa. Jika manusia mempelajari dan memahami dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut di atas, hati nurani mereka yang bersih akan mengakui keagungan Allah yang telah menciptakan dan mengaturnya sedemikian rupa. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fiil wahada yuwahidu tauhidan yang memiliki arti satu atau esa. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya dengan satu-satunya zat yang berhak dan layak disembah. Tiada sesembahan selain Dia, sehingga tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Tauhidullah terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada rububiyatullah. Tauhid rububiyatullah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rob, Raja, Pencipta, dan atas semua makhluk. Dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka semua. Lalu yang kedua ada mulkiyatullah. Mulkiyatullah berasal dari kata malaka yamliku yang memiliki arti memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Sedangkan maknanya adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin, walian, satu-satunya pembuat hukum, hakiman, dan pemerintah amiran. Lalu yang ketiga ada goyatan atau yang dituju. Dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Robnya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju, yang diibadahi, dan yang disembah. Yang terakhir ada ilahan ma'buzah atau Tuhan yang disembah. Makna ilahan ma'buzah ini menjadikan indikasi bahwa Allah hanya sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi, tiada Tuhan selain Allah, dan itu yang menjadi tandingan sebagai ilah yang disembah.